Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatus Sururo dengan nomor pokok mahasiswa CA19112163, mahasiswa Ilmu Administrasi Perpajakan Institut Setiami Kampus B semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai dasar-dasar perilaku kelompok. Kelompok atau grup, menurut Robbins, didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Perbedaan antara kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok ini dibangun selaku akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja yang ditandai untuk menegakkan tugas-tugas. Ada dua tipe kelompok formal. Yang pertama itu namanya kelompok komando atau command group. Kelompok ini ditentukan oleh bagian organisasi, di mana kelompok ini terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada seorang supervisor atau atasan. Kemudian ada yang namanya kelompok tugas atau task group. Kelompok tugas terdiri dari karyawan-karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar dari orang-orang dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Ada dua macam kelompok informal. Yang pertama, kelompok kepentingan atau interest group. Orang yang mungkin tidak merupakan anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama, mungkin bergabung untuk mencapai suatu sasaran bersama. Kemudian yang kedua, kelompok persahabatan atau friendship group. Banyak kelompok dibentuk karena para anggotanya mempunyai suatu kesamaan, misalnya usia, kepercayaan politis, atau latar belakang etnis. Tahap-tahap perkembangan kelompok. Model 5 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Tahap ini selesai ketika para anggotanya mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Kemudian yang kedua, tahap timbulnya konflik atau storming stage. Adalah satu dari konflik antar kelompok ketika tahap ini selesai, terdapat sebuah hierarki yang relatif jelas atas kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, ada tahap normalisasi atau norming stage. Adalah tahap di mana hubungan yang dekat berbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kekohesifan. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok tersebut menjadi solid dan kelompok telah mengasimilasi serangkaian ekspektasi umum definisi yang benar atas perilaku organisasi. Kemudian yang keempat, tahap berkinerja atau performing. Adalah tahap di mana struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas yang ada. Kemudian yang terakhir ada tahap pembubaran atau adjourning stage. Dalam tahap ini, kelompok tersebut mempersiapkan diri untuk pembubarannya. Kinerja tugas yang tinggi tidak lagi menjadi prioritas tertinggi kelompok. Sebagai gantinya, perhatian diarahkan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas. Hal-hal mengenai kelompok. Yang pertama, peran. Istilah ini dimaksudkan sebagai serangkaian pola perilaku yang dikaitkan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Kemudian yang kedua, norma. Norma adalah standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Kemudian yang ketiga ada status. Status adalah sebuah posisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain, meresap dalam setiap masyarakat. Kekohesian. Kelompok-kelompok berbeda dalam kekohesian mereka, yaitu tingkat di mana para anggotanya saling tertarik dan termotivasi untuk tinggal dalam kelompok tersebut. Struktur dan perilaku dalam kelompok. Struktur dalam suatu kelompok dapat terlihat dari pola hubungan yang berlaku tetap antara anggota kelompok yang bersangkutan. Hubungan antar status.
Susunan status atau urutan sosial dapat berkembang karena berbagai sebab. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada berapa besar seseorang memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan. Dan yang kedua, hubungan status dan pola interaksi manusia. Piesek dan Ofse mengemukakan bahwa tingkah laku atau cara berinteraksi suatu kelompok sering sekali memberikan suatu gambaran mengenai struktur status dalam kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang banyak mendapatkan interaksi dari yang lain biasanya merupakan pimpinan kelompok. Konsep tentang tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Kerja tim dapat memberikan manfaat antara lain yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. Yang kedua, dapat menimbulkan semangat kebersamaan. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, kinerja organisasi lebih meningkat. Tipe atau jenis-jenis tim. Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan sasarannya. Yang pertama, tim pemecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Kemudian yang kedua, tim kerja pengelola diri. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Kemudian yang ketiga ada tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada tim virtual. Tim virtual ini adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik secara bersama membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Membentuk tim kerja yang efektif. Yang pertama, rancangan pekerjaan. Keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Kemudian yang kedua, komposisi. Komposisi tim yang efektif terdiri dari kemampuan anggota, personalitas, ukuran anggota, fleksibilitas anggota, serta bagaimana cara menempatkan peran yang pas dan sesuai dengan kemampuannya. Ini yang ketiga ada konteks. Ada 3 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif, yaitu adanya sumber daya yang memadai, kepemimpinan dan struktur, dan evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Kemudian yang terakhir ada proses. Hal yang berkaitan dengan keefektifan tim adalah variabel proses. Mengubah individu menjadi pemain tim. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah individu menjadi pemain tim. Yang pertama ada seleksi. Beberapa orang telah memiliki keterampilan antara pribadi untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika memperkerjakan anggota tim, di samping keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan itu, harus dipastikan pula bahwa calon dapat memenuhi peran tim mereka maupun persyaratan teknis. Kemudian yang kedua, pelatihan. Sebagian besar orang yang dibesarkan pada lingkungan yang mementingkan prestasi individual dapat dilatih untuk menjadi pemain tim. Kemudian yang terakhir ada ganjaran. Sistem ganjaran ini perlu diperbaiki untuk mendorong upaya kooperatif, bukannya kompetitif. Menyegarkan kembali tim dewasa. Yang pertama, siapkan anggota untuk menangani masalah kematangan atau kedewasaan. Kemudian yang kedua, tawarkan pelatihan penyegaran ulang. Yang ketiga, tawarkan pelatihan lanjutan. Kemudian yang terakhir, dorong tim untuk memperlakukan pengembangan mereka sebagai suatu pengalaman belajar yang terus-menerus. Sekian sedikit pembahasan dari saya mengenai dasar-dasar perilaku kelompok. Terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan yang sudah bersedia untuk menonton. Terima kasih atas kesempatannya juga, dan mohon maaf jika terjadi sedikit kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.